俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, nakama tachi o genki desho ka? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada One Piece chapter 1057, kita mendapatkan cerita yang cukup padat akan narasi dan ekspresi dari para karakter yang muncul pada chapter itu. Dan kali ini kita akan menganalisa, pantaskah chapter ini menjadi penutup arc Wano Kuni? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan apakah Yamato akan bergabung dengan topi jerami atau tidak. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Klimaks Arc Wano Kuni. Mungkin itu adalah kata yang cocok untuk menggambarkan chapter 1057 kali ini. Memang kami tahu manga One Piece memiliki daya tarik tersendiri mengenai buah setan, harga buronan, pertarungan antar Yonko dan lain-lain. Namun menurut kami, diperlukan juga menutup sebuah arc dengan cara yang dramatis. Ya, itulah yang Oda Sensei lakukan pada chapter 1057 kali ini. Pada chapter ini, kita bisa melihat juga Momonosuke mengingat beberapa momen di masa lalunya sebelum ia bisa mendapatkan kedudukan seperti saat ini. Hal itu menandakan bahwa Oda Sensei menginginkan kita juga tidak melihat chapter ini hanya sebagai satu chapter saja. Namun chapter ini adalah puncak ekspresi tokoh arc Wano Kuni, khususnya Momonosuke, setelah ia melakukan perjalanan dari mulai arc Bang Hazard sampai ke Wano Kuni ini. Secara ofisial telah diumumkan bahwa arc Wano Kuni telah berjalan dari mulai chapter 909 sampai 1057. Dan hal itu kita alami dari mulai 2018 sampai 2022 saat ini. Dari arc Wano Kuninya saja sendiri telah berjalan selama 4 tahun. Dan pada chapter 1057 ini, kita mendapatkan bahwa Momo juga mengingat kenangannya ketika pertama kali bertemu dengan Luffy di arc Bang Hazard. Ya, jika kita mengeceknya, arc Bang Hazard dimulai dari chapter 655 dan chapter itu terbit pada tanggal 6 Februari 2012. Hoho, sudah 10 tahun lebih sejak arc Bang Hazard dimulai. Artinya, sudah 10 tahun juga berlalu perjalanan Momonosuke dan Kinemon bersama dengan kelompok topi jerami. Karena dari itu pula lah, chapter 1057 ini terasa sekali bawangnya. Kita bisa merasakan perasaan sedihnya Momonosuke yang tadinya akan ditinggal pergi tanpa pamit oleh Luffy. Padahal Momo telah berpetualang bersama Luffy selama itu. Sebenarnya kami tidak terlalu kecewa dengan chapter ini, karena menurut kami, chapter seperti ini diperlukan untuk menunjukkan kondisi dan ekspresi dari para tokoh setelah berpetualang selama itu. Kaitan Oden dan Kurozumi. Kedua nama ini memanglah tokoh utama dari panggung cerita Wano Kuni. Sebagai arc yang ingin digambar oleh Oda Sensei sedari dahulu, tentu saja Oda Sensei telah menyiapkan konsep dan premis tentang arc Wano Kuni ini. Salah satunya adalah tentang kedua tokoh utama arc ini, yaitu Oden dan Kurozumi. Pada chapter 1057 kali ini, diperlihatkan seorang pembawa cerita sedang membawakan cerita tentang perjalanan bangkitnya klan Kozuki di depan para penonton. Dan ketika sang pembawa cerita telah sampai pada bagian Kurozumi Orochi yang harus mati terbakar setelah ditebas oleh Denjiro, di hadapan api itu, sambil mengibaskan kipas yang bergambar lambang klan Kozuki, Hiyori berkata, "Moete nambo no Kurozumi ni Souro." Atau jika diartikan adalah, bukanlah Kurozumi jika tidak untuk dibakar. Ya, sudah beberapa kali kami mengucapkan hal ini, yaitu hal ini karena didasarkan bahwa arti dari nama Kurozumi adalah arang. Dan ketika kita ingin menggunakan arang, pastinya kita harus membakarnya. Nah, menariknya, premis yang digunakan oleh Hiyori untuk Kurozumi ini ternyata pernah juga digunakan oleh Oda Sensei pada judul chapter 972, yaitu chapter yang berjudul Niete Nambo no Oden ni Souro, yang mana artinya adalah aku Oden dan aku terlahir untuk direbus. Hal ini didasari karena makanan khas Jepang yang bernama oden memang disajikan dengan cara direbus. Oh ya, chapter 972 ini adalah chapter yang bercerita tentang kematian Kozuki Oden. Ya, mungkin secara artian bahasa Indonesia agak sedikit berbeda penyampaiannya. Namun bisa nakama lihat bahwa Oda Sensei dengan sengaja mengkonsep kedua nama tokoh ini
yaitu Oden dan Kurozumi, untuk mengaitkannya pada kedua premis itu. Dengan cerdiknya, Oda Sensei menekankan dua kalimat ini pada saat kedua tokoh ini mulai meninggalkan alam nyata dunia One Piece atau telah meninggal. Sangat luar biasa, arang untuk dibakar dan Oden untuk direbus. Yamato akan menjadi nakama topi jerami. Topik yang satu ini sepertinya akan menjadi topik yang akan terus diperbincangkan. Pasalnya, tidak sedikit fans yang kecewa dengan perkataan Yamato pada chapter 1057 ini, di mana Yamato berkata, ia tidak akan ikut berlayar bersama kelompok topi jerami dan malah memilih bertamasya dulu ke seluruh pulau Wano Kuni. Pada chapter ini, memang Luffy telah memberi sinyal kuat untuk mengajak salah satu dari Momonosuke maupun Yamato untuk berlayar dengan bajak laut topi jerami ketika mereka telah memutuskan untuk menjadi bajak laut. Jadi, sepertinya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Yamato bergabung dengan kelompok topi jerami ini. Namun yang memang waktunya bukanlah sekarang. Dan ada satu poin tambahan lagi yang mungkin bisa menjadi dasar pemikiran bahwa Yamato akan menjadi nakama selanjutnya pada kelompok topi jerami, yaitu karena pada chapter 1057 Luffy berhasil mengingat dan menyebut nama Yamato dengan nama aslinya, yaitu Yamato. Yang memang sampai sebelum chapter 1057 ini, Luffy memanggil sosok Yamato selalu dengan nama panggilannya, yaitu Yamao. Jika nakama bertanya kenapa hal ini bisa menjadi dasar, karena pada SBS Comic One Piece volume 96, pembaca pernah bertanya, yaitu Luffy memberikan semua nama panggilan pada semua karakter lainnya. Kenapa hal yang sama tidak ia lakukan kepada para krunya? Lalu Oda Sensei pun menjawab, oh ya, Luffy adalah tipe orang yang pada dasarnya tidak peduli mengenai mengingat nama seseorang. Jadi, Luffy memberikan nama panggilan sesuai dengan kesan pertamanya. Dan Luffy tidak peduli orang tersebut menyukainya atau tidak. Namun meskipun begitu, ketika seseorang menjadi nakamanya, Luffy akhirnya bisa mengingat nama orang tersebut dan memanggil orang tersebut dengan nama aslinya. Hoho, memang khas Luffy sekali. Dengan dasar bahwa pada chapter 1057, Luffy akhirnya bisa memanggil sosok Yamato dengan nama aslinya yaitu Yamato. Bisa juga diartikan bahwa Luffy telah menerimanya sebagai nakama dengan bukti bahwa Luffy telah bisa mengingat dan memanggil Yamato dengan nama yang sebenarnya. Hoho, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada koreksi atau pendapat lain dari nakama, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.